Halo guys, selamat datang di channel Rebahan TV, di mana saya akan merangkum cerita-cerita film Korea yang populer dan terupdate. Sebelum kita lanjut ke videonya, tidak ada salahnya kalian untuk subscribe, like, and comment channel ini, agar channel ini semakin berkembang. Langsung saja kita lihat videonya. Semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih. Film ini berjudul A Werewolf Boy yang diperankan oleh Song Joong Ki dan Park Bo Young. Song Joong Ki adalah aktor tampan yang lahir pada tanggal 19 September 1985. Ia mempunyai segudang prestasi di bidang akting dan variety show. Beberapa drama yang populer seperti Dodge dan acara party show seperti Running Man. Sedangkan lawan mainnya adalah Park Bo Young yang lahir pada tanggal 12 Februari 1990, yang sudah membintangi banyak film dan drama populer seperti Speed Scandal, Oh My Gosh, Strong Woman Do Bong Son, yang disutradari oleh Jo Sung Hye. Ceritanya dimulai dengan Sun Ye, wanita tua berusia 60 tahun yang kini tinggal di US. Ia menerima panggilan telepon mengenai penjualan rumah lamanya yang berada di Korea Selatan. Dan beberapa hari selanjutnya, Sun Ye pun pergi ke Korea. Sun Ye pun bertemu dengan cucunya Enjo dan mereka kembali ke pedesaan. Sun Ye mengenang 47 tahun yang lalu saat dia berusia 17 tahun dan membawanya ke masa lalu. Ketika ibu Song Ye yang diperankan oleh Jang Yong Nam membawa Song Ye yang diperankan oleh Park Bo Young remaja dan adiknya Kim Song Ja yang diperankan oleh Kim Yang Gi pindah ke rumah yang terletak di pegunungan atas saran seorang dokter. Menurut dokter, udara segar di pegunungan bisa mempercepat penyembuhan Song Ye yang mengalami sakit paru-paru. Keluarga Song Ye hidup dalam kemiskinan dari belas kasihan tuan tanah Ji Tae yang diperankan oleh Yoo Yeon Sok, putra dari mitra bisnis almarhum ayahnya Song Ye. Suatu malam, Song Ye sering mendengar suara aneh di gudang samping rumahnya, dan ia pun menghampiri gudang tersebut. Ia pun kaget melihat seorang laki-laki yang berperilaku tidak seperti manusia pada umumnya, melainkan memiliki sifat seperti binatang. Dia tidak bisa membaca dan berbicara. Walaupun dia berperilaku seperti binatang buas, ibu Song Ye yang baik hati mengadopsinya dan menamainya Chul So yang diperankan oleh Song Joong Ki. Ibunya Song Ye berasumsi bahwa Chul So adalah salah satu dari lebih 60.000 anak yatim piatu dalam perang Korea. Song Ye merasa risih dengan kehadiran Chul So. Namun, dari hari ke hari akhirnya Song Ye merasa senang dengan mengajari Chul So cara berperilaku layaknya seperti manusia. Song Ye mengajari Chul So cara berpakaian, menulis, berbicara, dan berperilaku seperti manusia lainnya, sehingga suatu ketika dia dapat hidup seperti pria normal. Chul So menunjukkan kesetiaannya pada Song Ye. Beberapa hari selanjutnya, Chul So dan Song Ye mulai merasakan benih cinta dengan satu sama lain. Namun, hubungan mereka dalam kesulitan sebab cinta yang menyukai Song Ye menimbulkan masalah. Chul So yang merasa terancam melepaskan naluri binatangnya. Cinta pun melaporkan kejadian itu kepada penduduk kota, dan penduduk kota pun mulai mengancam keluarga Song Ye untuk membunuh Chul So karena Chul So bukan seorang manusia, melainkan serigala jadi-jadian. Di suatu tempat, Song Ye mengajak Chul So pergi dari rumah. Ia pun pergi ke pegunungan yang tidak ada penduduk. Song Ye mengatakan kepada Chul So untuk menempati tempat ini dan jangan kembali ke rumah itu. Chul So pun mendengarkan apa yang dikatakan Song Ye. Song Ye pun mengatakan kepada Chul So bahwa Song Ye akan kembali ke rumah itu sendirian karena ibu dan adiknya Song Ye pasti menunggunya.
dan Sung Ye pun pergi meninggalkan Chulso di pegunungan. Tetapi sesampainya Sung Ye di rumah, ibu dan adiknya mengajak Sung Ye pergi ke luar negeri. Sebelum Sung Ye pergi, ia meninggalkan sepucuk surat untuk Chulso yang ditaruh di tempat pertama kali mereka bertemu. Setelah itu, Sung Ye, ibu dan adiknya meninggalkan desa itu dan pergi ke luar negeri meninggalkan Chulso. 47 tahun berlalu, Sung Ye kembali ke pedesaan dan menginap di rumah masa kecilnya. Lalu, ia pergi ke gudang dan mendapati Chulso yang duduk di sana. Masih terlihat muda seperti pertama mereka bertemu. Chulso pun menyerahkan sebuah catatan dan Sung Ye menyadari bahwa Chulso menunggunya selama ini. Chulso pun membacakan sebuah buku yang dia minta saat Sung Ye tidur. Hari selanjutnya, Sung Ye pun terbangun dan tidak melihat Chulso lagi. Setelah Sung Ye mengenang masa lalunya, ia dan cucunya pun pergi dari desa tersebut. Dan Sung Ye pun mendapatkan telepon mengenai rumah itu. Sung Ye pun menjelaskan bahwa ia tidak akan menjual rumahnya. Dari kejauhan, Chulso menatap Sung Ye ketika mobil melaju pergi, dan ceritanya pun tamat. Oke guys, itu saja cerita yang dapat saya rangkum dari kisah A Werewolf Boy. Semoga kalian tertarik dengan ceritanya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih.